perlihatkan ya. Ini tahunnya masih kurang update ya, 2021 ya, pengkajian pada sistem imun dan hematologi. Kemudian Anda baca dulu ya untuk penggunaan modul ini, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian Anda bisa juga menambahkan referensi-referensi yang Anda mungkin punyai ya dari materi perkuliahan yang sudah dijelaskan. Mungkin ketika Anda melakukan presentasi ya yang berhubungan dengan imun dan hematologi, misalkan SLE atau berhubungan dengan kelainan hematologi dan lain-lain. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu melakukan pengkajian sistem imun dan hematologi dengan benar, kemudian sebagai seorang perawat mampu melakukan pengkajian pada kelainan ya sistem imun hematologi dengan cara wawancara, kemudian juga dengan observasi, dan juga dengan pemeriksaan fisik atau physical assessment. Nah, sebelum kita membahas untuk pengkajian secara physical assessment, kita belajar dulu konsep sedikit ya. Konsepnya sedikit, review sebentar untuk konsepnya. Definisi sistem imun adalah sistem yang melindungi tubuh dari serangan atau invasi oleh antigen asing ya. Kemudian dapat mengidentifikasi, kemudian dapat juga merusak sel yang kemungkinan berbahaya serta menghilangkan debris seluler. Jadi, sistem ini ketika ada suatu bahaya atau sesuatu yang mengganggu ke dalam tubuh, maka sistem ini yang bertugas untuk melindungi tubuh dari serangan. Kemudian kalau hematologi, mengapa ini kok jadi satu, Bu? Karena ini berhubungan erat ya. Kalau hematologi adalah mempelajari tentang sistem cairan, khususnya darah. Kemudian yaitu plasma dan bagian korpuskul, jadi bagian-bagian darah yang mungkin ada gangguan atau ada penyakit gitu ya. Karena di ruangan pun kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo, sistem ini dijadikan satu dalam satu ruangan ya. Kalau misalnya ada gangguan-gangguan pada sistem imun atau hematologi. Kemudian fungsi sistem imun. Fungsinya adalah kalau sumsum tulang terbentuknya sel merah, darah putih, limfosit dan makrofag dan juga platelet. Saya lanjutkan. Ada juga timus, yaitu tempat pematangan sel-sel limfoid sebelum ke sirkulasi. Kemudian getah bening mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. Kemudian jika sistem hematologi, darah merupakan bagian dari tubuh yang jumlahnya 6-8% dari berat badan total, sehingga bisa dihitung ya, misalkan berat badannya 100, maka berat darah itu adalah 6-8% dari 100 itu. Kemungkinannya, karena tergantung dari si individu itu ya, tapi secara normal segitu ya. Berwarna merah, kemudian ketika diambil darahnya, maka pasien itu akan kelihatan status kesehatan pada pasien tersebut. Bagaimana kadar oksigennya, karbon dioksidanya, dan bagian-bagian yang lain. Kemudian karakteristik darah, kentalan atau viskositasnya 4,5 sampai 5,5, temperaturnya 38 dan agak hangat ya.
Kemudian pH-nya 7,37 sampai 7,45, salinitas, beratnya, volumenya bisa dilihat ya. Untuk pria seperti apa 5 sampai 6, kalau wanita 4 sampai 5. Kemudian fungsinya mengangkut O2 dari paru-paru ke jaringan. Kemudian dari jaringan ke paru-paru mengangkut CO2. Sari-sari makanan, kemudian sisa metabolisme, berhubungan dengan kekebalan tubuh, kemudian juga ekskresi hormon, keseimbangan air, suhu tubuh, kemudian keseimbangan tekanan osmotik, asam basa, dan juga ion-ion dalam tubuh. Kemudian tempat pembentukan sel darah, di sini ada pada masa embrional, itu sebagian besar pada hati dan juga pada limpa. Kemudian pada sel orang dewasa, di luar sumsum tulang, kemudian sampai usia 5 tahun, semua tulang, ya, sampai usia 5 tahun semua tulang, tetapi sumsum tulang dari tulang panjang, ya, kecil bagian proksimal humerus dan tibia tidak lagi membentuk sel darah sampai usia 20 tahun. Kemudian setelah 20 tahun, pada tulang belakang, sternum, tulang iga, dan ileum. Ini komponen darah ya, Anda baca. Ada trombosit, plasma darah, eritrosit, ya, dan macam-macam. Nanti kalau dibuka lagi, kita ditelaah lagi, trombosit itu ada apa saja. Anda harus tahu, oh kalau pada pasien, seorang perawat harus tahu apa sih, kenapa harus tahu ini. Oh kalau pada pasien dengan trombositnya tinggi, berarti seperti apa? Fungsi trombosit adalah untuk hemostasis, penghentian perdarahan, dan perbaikan pembuluh darah yang robek. Jadi kalau trombositnya lemah, bagaimana pada pasien-pasien demam berdarah? Ya, makanya ada perdarahan bawah kulit atau peteki karena trombositnya sangat turun. Nah, atau trombositnya sangat tinggi misalkan ya, berarti darahnya sangat kental misalkan ya. Jadi pada pasien-pasien keadaan kelainan hematologi juga ada seperti itu. Jadi Anda harus paham, oh trombosit fungsinya apa? Jadi pada keadaan seperti apa pada pasien? Kalau trombositnya rendah berarti ada peteki, ada mimisan dan sebagainya. Kemudian yang kedua plasma darah. Terdiri dari air dan protein. Di sini ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Jadi misalkan pada pasien-pasien yang gangguan hepar, misalkan ya. Berarti ada gangguan nih pada albuminnya bisa turun. Nah, kemudian ada fibrinogen. Nah, kemudian ada juga zat antibodi pada plasma darah ini. Nah, kemudian ada eritrosit, sel darah merah. Nah, jadi pada pasien-pasien kalau Anda masuk ke ruang Rosella tropik bisa pada pasien DBD atau pada ruang lantai 2 ya, Camellia, itu Anda bisa masuk pada pasien-pasien yang kelainan darah HB-nya selalu rendah. Itu juga ada. Bagaimana seorang perawat? Oh, seorang perawat harus bisa, misalkan nanti ya kita bahas yang pertemuan berikutnya, yaitu transfusi. Transfusi, seperti apa transfusi itu? Bagaimana prosedurnya transfusi? Oh, pasien ini eritrositnya rendah, HB-nya rendah, sel darah merahnya rendah. Seorang perawat harus bisa melakukan kolaborasi untuk pemberian misalkan ya cairan dan juga transfusi. Nah, bagaimana caranya transfusi? Nanti kita akan bahas ya secara umum bahwa pemberian transfusi darah ini adalah obat atau memasukkan darah orang lain ke dalam tubuh pasien. Jadi ini adalah tindakan yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati ya, tidak semudah itu ya. Protokolnya harus jelas, SOP-nya harus teliti dan sebagainya. Mulai dari golongan darahnya, kemudian cairan sebelum memasukkannya, ya. Kemudian awasi jika ada efek samping dan sebagainya. Efek samping bisa panas, bisa gatal, alergi bisa macam-macam dan sebagainya. Penolakan dari tubuh manusia itu bisa bermacam-macam karena ini adalah produk darah dari manusia lain walaupun golongan darahnya sama. Ya, jadi harus sangat teliti dan harus dipantau terus pasiennya. Kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang. Anda harus tahu bahwa
penunjang pada sistem imun hematologi ini contohnya adalah darah lengkap. Jadi diambil darahnya ya, diambil beberapa cc gitu ya, kemudian dicek bagaimana susunan darahnya pada pasien itu, mulai dari sel darah putih, sel darah merah, tromosit dan sebagainya. Kemudian bisa juga biopsi sumsum tulang. Nah, untuk mengetahui dari sumsum tulangnya diambil ya, bukan sumsumnya, diambil sedikit gitu ya cairannya dari sumsum tulang, kemudian dicek apakah ada sel-sel leukemia atau kanker darah pada cairan tersebut gitu ya. Kemudian sitogenetik ya, diambil sel darah sumsum tulang atau kelenjar getah beningnya untuk mengetahui ini sampai tingkat kromosomnya gitu ya. Apakah ada kelainan gitu ya. Kemudian spinal tap lumbar puncture, ini yang ada gambarnya ini ya, lumbar puncture ini ya. Ini Anda akan banyak sekali nanti melihat di ruang anak pada orang anak yang gangguan sel leukemia di ruang bona atau bobo ya, di ruang di RS Sutomo ya. Jadi ini gambar ini bisa untuk mengambil sedikit cairan cerebrospinal atau untuk memasukkan obat pada pasien-pasien dengan gangguan darah, biasanya pada pasien-pasien anak. Jadi pasien atau anak diposisikan dengan posisi melengkung atau seperti bayi gitu ya, ditidurkan ya di antara lutut dan keningnya itu ditempelkan sehingga posisi melengkung gitu ya, tulang belakangnya. Kemudian ada caranya ya, dokter spesialis anak ya yang melakukan ya, Anda sebagai asistensi ya untuk memposisikan pasien ya, kemudian edukasi pada pasien, kemudian dilakukan lumbar puncture ini. Kita bisa masukkan obat di situ. Harus tepat ya, karena sedikit saja kesalahan ini bahaya sekali ya, karena ini tindakan-tindakan yang sangat-sangat berbahaya. Ya, biasanya dilakukan pada posisi tidur sih, yang sebelah kiri, lying position itu kalau pada anak ya. Saya belum pernah yang sitting position, belum pernah. Mungkin kalau sitting position itu kalau pada pasien-pasien yang itu ya, anestesi lumbal, pada pasien-pasien yang mau melahirkan ibu-ibu. Nah, itu ya, itu juga ada seperti itu. Kemudian X-ray dada ya untuk mengetahui apakah ada pembengkakan kelenjar getah bening atau penyakit lain. Kemudian juga ini yang F, pemeriksaan tes antibodi antinuklear atau ANA untuk mengetahui khusus pada pasien-pasien apakah menderita SLE ya atau tidak. Yang spesifik, pemeriksaan yang spesifik. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini untuk wawancara. Tadi kan tujuan khususnya ya wawancara, kemudian untuk melihat, kemudian juga pemeriksaan fisik. Nah, kita ke wawancara dulu. Pengkajian sistem imun dan hematologi dengan wawancara. Nah, di sini wawancara atau anamnesa ya menanyakan bagaimana, apakah ada hubungan dari data pasien itu, apakah ada yang berhubungan dengan masalah imun hematologi, bisa dengan auto anamnesa, yaitu wawancara langsung pada kliennya atau pasiennya. Kalau allo anamnesa berarti kepada keluarga atau orang terdekat. Ini adalah data pasien ya, ada nama pasien, usia, ya, alamat. Alamat itu misalkan begini, apakah karena kita tahu bahwa sistem imun hematologi selain kalau usia jelas ya, kalau pada anak-anak mungkin dia ada keturunan dan sebagainya. Kalau usia dewasa dan sebagainya ya. Kalau alamat ini bisa seperti ini. Karena kita tahu bahwa konsep dari imun hematologi, etiologi dari keganasan atau gangguan itu bisa juga kalau misalkan DBDO dia ada di daerah yang endemik. Nah, misalkan gitu ya, berarti kan jelas. Bisa juga alamatnya di daerah industri. Nah, bisa juga mungkin dia terpajan atau terpapar zat kimia yang berbahaya yang menyebabkan ada mutasi pada genetiknya atau pada sel-selnya. Nah, pekerjaan juga sama, nyambung di situ ya. Pekerjaan misalkan dia berhubungan dengan zat kimia yang berbahaya. Nah, itu juga bisa nyambung. Kemudian asal daerah, agama, ya, kemudian lewat keluarga, apakah ada anggota keluarga yang menderita ya sama, kemudian bepergian misalkan ke ini wilayah endemik ya, misalkan malaria dan sebagainya, cikungunya dan sebagainya. Kemudian ras, ada ras tertentu yang memang beresiko lebih tinggi untuk menderita ini ya. Kemudian klien utama
keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang, kemudian apakah ada juga keluhan misalnya, ini misal ya, ini macam-macam keluhan itu ya, bisa kencing darah, melena, alergi makanan, dan sebagainya. Kemudian untuk observasi, pengamatan ya, untuk melihat apakah ada gangguan pada pasien, misalkan berteki, purpura, dan sebagainya. Oke, sekarang kita ke pemeriksaan fisik ya. Sama ya, untuk semua prosedur tindakan itu ada fase 4 ya, prainteraksi, interaksi, kerja, dan terminasi. Ya, ada 4 fase. Terminasi ya, ada 4 poin penting ya. Semua seperti itu. Jadi 4 poin itu Anda akan lakukan. Ingat-ingat ada 4 fase. Prainteraksi, interaksi, kerja, terminasi. Nah, sama ya. Prainteraksi, cek medis ya, riwayat medis klien, kemudian apakah pasien melakukan tindakan, memerlukan tindakan pemeriksaan fisik. Nah, kemudian persiapan alatnya ada sarung tangan bersih, pen light, air dalam gelas, kemudian pengukur berat badan, tinggi badan, tensi, stetoskop, dan termometer, tong spatel, dan juga cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standarnya. Ini nanti ketika ujian Anda harus jelaskan ya, kemudian lakukan. Cuci 6 langkah, cuci tangan 6 langkah ya, lakukan 6 langkah, jangan cuci tangan. Set gitu ya, jadi lakukan karena itu merupakan penilaian ya. Jadi prainteraksi, bilang aja prainteraksi apa, lihatkan barangnya yang Anda sudah siapkan ya, kemudian cuci tangan 6 langkah. Ya, jadi lakukan biar hafal di luar kepala ya. Kemudian interaksi, jelaskan ya, saya perawat siapa, nama perawat, kemudian identifikasi pasien, gelang pasien ya. Kemudian prosedurnya Bapak Ibu, Bapak dan Ibu yang menemani, misalnya ada keluarga saya nanti akan melakukan pemeriksaan ini. Nah, tadi kan ada gambar-gambar itu ya. Nanti saya akan meraba gitu ya, apakah ada benjolan, kemudian apakah ada sebentar ya, apakah ada kemerahan, nyeri dan sebagainya di area-area yang di selangkangan atau di lipatan-lipatan tubuh gitu ya. Kemudian tujuan pemeriksaannya apa? Kemudian persetujuan pasien, kemudian kontrak waktu, kira-kira membutuhkan waktu kira-kira 15 sampai 20 menit misalnya. Kemudian fase kerja. Fase kerja, menjaga privasi klien ya dengan menutup tirai atau jendela ya, karena nanti Anda akan membuka, kemudian posisikan pasien sesuai dengan kebutuhan, biasanya berbaring ya. Kemudian ini adalah IPPA, inspeksi dan palpasi. Oke, inspeksi dulu. Bagaimana penampilan umum? Adakah kelemahan, keletihan ya? Apakah usia sama dengan penampilan? Apakah usia sama dengan penampilannya? Makanya kita usia ya. Nah, jadi ketika data umum tadi ada usia. Nah, misalkan usianya masih 20-an tapi ubahnya sudah banyak misalkan ya. Nah, kan bisa ya. Seperti itu. Jadi apakah usianya sama dengan penampilan? Karena pada pasien-pasien pun ketika kelainan pada hematologi itu ada juga yang pendek. Kemudian perutnya membesar. Karena apa? Kebiasaan dia mendapatkan transfusi sehingga kerja hepar itu berat sekali. Jadi dia biasanya tidak terlalu tinggi, kemudian perutnya membesar karena kerja hepar, kan banyak sekali darah yang diberikan ya. Darah orang lain yang diberikan ya. Dia setiap bulan harus mendapatkan transfusi. Nah, kerja hepar ketika berat itu dia perutnya agak membesar. Nah, nanti Anda akan lihat di ruang interna. Di ruang interna di Pandan Wangi, Anda akan lihat orang-orang dengan gangguan hematologi yang harus mendapatkan transfusi ya dalam jangka waktu lama bertahun-tahun, maka Anda akan lihat postur tubuhnya seperti apa. Tidak terlalu tinggi, kemudian perutnya akan membuncit gitu ya. Kemudian ukur berat badan, tinggi badan, apakah IMT-nya normal gitu ya. Tambahkan nanti ya IMT-nya apakah sesuai gitu ya. Kemudian tanda-tanda vital diukur ya. Kemudian
kemudahan bergerak, kekakuan, Pak, Bu, apakah dia ketika berjalan ada sesuatu yang aneh misalkan ya. Kemudian inspeksi jari-jari tangan, dan Anda melihat jari-jari ini dulu ya, inspeksi dulu. Inspeksi jari-jari tangan, telapak tangan, warna kuku, bentuk kuku, warna telapak tangan, kekuningan atau tidak, dan sebagainya. Kemudian inspeksi dan palpasi sendi. Jadi Anda inspeksi dan palpasi. Jadi selain melihat juga mempalpasi atau meraba. Oh iya, ini kalau sudah palpasi ini berarti Anda boleh menggunakan sarung tangan bersih ya. Mulai dari poin 6C ini ya. 6C ini boleh Anda menggunakan sarung tangan bersih ya. Atau dari awal Anda pakai juga boleh ya. Dari awal sambil inspeksi Anda palpasi di sini ya. Anda gunakan sarung tangan bersih. Kemudian kemerahan, adakah bengkak, nyeri tekan, deformitas, dan sebagainya. Kemudian menuju ke mata, palpebra, adakah jaundice. Ya, kemudian ambil tadi ya gelas dalam air. Gelas dalam air, suruh pasien itu minum. Nah, karena apa? Kadang ketika Anda melihat langsung itu tidak ada pembengkakan, tetapi ketika pasien minum ada gerakan menelan, itu ada kelihatan pembengkakan. Bukan jakun ya, tapi ketika menelan itu ada gerakan seperti pembesaran gitu ya. Jadi silakan dicek, dilihat lehernya ketika pasien itu minum gitu ya. Kemudian inspeksi membran mukosa hidung dan mulut terkait warna ini. Nah, ini Anda gunakan pen light. Nah, ya Anda pakai sarung tangan bersih, kemudian Anda gunakan pen light untuk hidung, oral ya. Kemudian juga gunakan tadi tong spatel. Nah, Anda juga bisa gunakan tong spatel atau bisa juga dengan sendoknya es krim juga boleh, yang bersih ya, itu juga boleh. Ini ada khusus biasanya. Kalau nggak ada tong spatel boleh. Kalau yang sendoknya es krim yang kayu itu bisa sekali pakai ya. Nah, apakah ada ini ya, alergi kronis, ada peteki dan sebagainya, ludah putih dan sebagainya ya. Kemudian kaji warna kita ke kulit ya, apakah ada ikterus, kekuningan, pucat, ruam dan sebagainya. Kemudian inspeksi dan palpasi. Nah, Anda lihat di sini. Ini adalah bagian-bagian yang merah ini Anda inspeksi dan palpasi. Nah, jadi apakah ada pembengkakan di daerah sini ya? Daerah nih. Preaurikular. Ya, berarti sebelum aurikular. Aurikular itu berarti daun telinga ya. Preauricular nodes. Nah, Anda cek ya di sini sendiri-sendiri ya. Nanti akan saya lakukan inspeksi dan palpasi pada pasien itu ini. Nah, saran saya nanti ketika ujian yang menjadi pasiennya adalah jangan yang perempuan, nanti pakai hijab ya, atau yang perempuan yang tidak memakai hijab ya, agar bisa kelihatan ada palpasinya. Bagian-bagian preauricular nodes, submandibular baik di bawahnya rahang ya. Kemudian anterior cervical nodes ya, ada supraclavicular nodes ya. Kemudian ini posterior cervical nodes. Nah, jadi silakan Anda pasiennya yang Anda gunakan untuk probandusnya ya ketika ujian nanti saran saya yang laki-laki atau yang perempuan yang tidak berhijab. Boleh anak-anak asalkan anak-anaknya kolaboratif ya, agak besar ya. Gitu ya, itu. Jadi silakan dipencet sendiri, diraba sendiri-sendiri ya, mana nanti yang akan saya inspeksi dan palpasi pada area-area ini. Tuh. Nah, apa yang dilihat Bu? Apakah ada nyeri? Apakah ada pembengkakan gitu ya? Apakah ada mungkin sesuatu yang gerenjel? Gerenjel itu apa ya? Ada sesuatu yang teraba, ada benjolan di dalam di bawah kulit misalkan ya. Nyeri enggak Pak Bu ketika saya raba begini? Nah, gitu ya, lihat warnanya apakah ada kemerahan dan sebagainya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini bagian yang di sini selangkangan ya, di bawah skrotum di sini. Gak apa nanti pada perempuan enggak apa-apa ya, silakan. Atau pada bagian yang ini Anda boleh pakai pantom. Boleh, tapi yang bagian ini saya sarankan pakai manusia. Yang ini bagian ini bisa pakai pantom. Karena apa? Pada bagian-bagian ini, selangkangan ini kadang pada orang dengan
pada orang dengan gangguan hematologi ini ada benjolan atau kemerahan. Ya, jadi intinya adalah bagian lipatan-lipatan tubuh penghasil getah bening, gitu ya. Jadi sebenarnya yang ideal adalah pasien itu kalau pada perempuan ya memakai BH dan celana dalam saja idealnya ya, idealnya. Kalau pada laki-laki ya pakai boxer saja. Idealnya begitu memang ya pada pasien. Semua pemeriksaan fisik idealnya seperti itu. Pada perempuan ya pada menggunakan BH dan celana dalam tok. Ya, yang melakukan ya perempuan ya. Kalau pada laki-laki pakai boxer tok. Ya, idealnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada intraclavicular nodes ya, kemudian pada daerah ketiak atau axillary nodes ya, kemudian pada epitrochlear nodes ya, jadi di bawah siku. Jadi di seberangnya siku di sini. Karena di sini apa? Lipatan-lipatan tubuh penghasil getah bening, apakah ada kemerahan, nyeri pekan, atau ada pembengkakan, gitu ya. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan inspeksi dan palpasi daerah abdomen. Adakah pembesaran abdomen, yaitu inspeksi dan palpasi hepar dan spleen atau limpa. Nah, Anda baca ya program yang poin I1A B C D E. Intinya begini. Pak. Nah, posisinya begini. Jadi Anda berada di sebelah kanan pasien. Ya. Kemudian Anda letakkan tangan kiri di belakang penderita untuk menyangga ya. Letakkan tangan, jadi posisi pasien ini adalah tidur ya. Kemudian Anda berada di sebelah kanan. Nah, tangan kiri itu untuk mengangkat perutnya ke atas. Ya. Kemudian letakkan ya, pasien kita rileks, kemudian letakkan tangan kanan Anda pada abdomen penderita sebelah kanan, sebelah lateral rectus dengan ujung jari ditempatkan di bawah batas daerah redup hepar. Nah, jadi Anda cek ya, Anda letakkan tangannya di sebelah yang ini. Ya, kemudian suruh pasien itu untuk napas. Ya, inspirasi, ekspirasi gitu ya. Nah, ini gunakan pasien asli. Ya, kenapa? Agar Anda bisa merasakan bagaimana sih rasanya mempalpasi hepar yang normal. Ya, batas hepar normal itu adalah lunak, tegas, tidak berbenjol-benjol. Nah, nanti ketika di rumah sakit Anda baru akan mempalpasi pada pasien yang dengan hepar, misalkan hepatoma, pasien dengan heparnya membesar dan sebagainya. Agar Anda bisa merasakan secara rasanya hepar yang normal itu bagaimana, gitu ya. Jadi Anda berada di sebelah kanan pasien, kemudian tangan kiri sebenarnya di bawah ya, tangan kiri di bawah dulu untuk mendorong ke atas, kemudian Anda letakkan tangan kanan itu sampai ke ini, posisi ini ya. Tangan kanannya itu mendorong sampai rusuknya yang paling ujung ya. Pasien disuruh naik turun untuk inspirasi dan ekspirasi, rasakan. Nah, kemudian yang satunya gambar sebelah kanan ini tahan heparnya ya, kedua tangan Anda di atas, kemudian pasien juga disuruh nafas inspirasi ekspirasi. Rasakan seperti apa. Jadi Anda akan merasakan bagaimana sih hepar yang normal itu seperti apa rasanya. Ya, itu ya. Nih. Kemudian untuk lien atau limpa. Nah, di sini tulang rusuk ke-9, ke-10 dan ke-11 sebelah kiri. Jadi Anda pindah sekarang. Anda pindah ke sebelah kiri pasien. Nah, ini Anda pindah ya ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri pasien ya. Kemudian
Anda pindah ke sebelah kiri ya, kemudian pasien terlentang. Ada dua cara ya, ada pasien terlentang, ada juga dengan pasien yang miring ya. Jadi posisi ini kalau kalau pada hepar pasiennya terlentang saja, tapi kalau pada untuk pemeriksaan lien ini pasiennya terlentang dan juga miring. Nah, kalau ketika pasien terlentang ya letakkan ini ya, tangan kiri itu menyangga kosta bagian bawah sama ya. Ini kalau Anda tidak kidal ya. Intinya tangan kiri adalah untuk mendorong organ itu ke atas. Jadi untuk mengangkat gitu ya. Kemudian tangan kanan diletakkan di bawah arcus costa, lakukan tekanan ke arah lien. Ya. Mulailah palpasi di daerah yang cukup rendah dapat meraba lien yang membesar. Nah, sama pasien juga disuruh untuk bernafas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan. Ya. Apakah ada nyeri tekan dan sebagainya. Idealnya gimana Bu? Apakah teraba Bu? Tidak teraba. Idealnya memang tidak teraba. Kalau teraba ada sesuatu berarti ya ada pembesaran limpahnya. Ya, seperti itu. Jadi idealnya memang tidak teraba. Tapi kalau hepar, teraba. Beda dengan hepar. Kalau hepar teraba ya, halus gitu ya ketika Anda palpasi. Tapi kalau lien memang idealnya memang tidak teraba. Kalau teraba berarti ada pembesaran pada limpahnya. Nah, kalau pasien miring, pasien juga dimiringkan ya, miring posisi ke kanan. Jadi yang sebelah kanan di bawah gitu ya. Kemudian tungkai fleksi pada paha dan lutut. Jadi kakinya ditekuk gitu ya. Kemudian ini Anda raba juga apakah teraba. Idealnya memang tidak teraba. Catat apakah ada nyeri tekan, kemudian nah, di sini ya. Jadi ini Anda lihat health spleen kecil segini ya. Kalau yang ini adalah splenomegali atau membesar. Jadi idealnya untuk lien memang tidak teraba. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah area-areanya ya, area-area untuk jika ada pembesaran pada spleen. Jadi ini ya ke apa namanya gambarnya terputar gitu ya, gambarnya sepertinya ini ya. Saya cekkan yang bagus. Ya, kemudian setelah itu jika tidak ada maka terminasi, jelaskan hasil, beri kesempatan pasien untuk bertanya, jelaskan hasilnya bagaimana, kemudian rapikan alat, lepas sarung tangan, kemudian cuci tangan 6 langkah juga lakukan ya. Kemudian dokumentasi tindakan. Apa yang Anda temukan, apakah normal semua, seperti apa, dan sebagainya. Jangan lupa cuci tangan 6 langkah ya, jangan cuma 1 langkah saja. Ya, oke. Itu ini status kliennya ya, waktu, hasil normal dan abnormal, kemudian respon pasien dan tanda tangan. Oke, selesai.